Saudaraku, selamat pagi. Bertemu kembali dengan renungan singkat yang saya sampaikan pagi ini dengan tema dari situasi kritis berakhir manis. Teksnya diambil Kisah Rasul pasal 16 ayat 26 dan seterusnya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu berjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Sekitar itu juga ia dan keluarganya menerima diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan mereka, dan ia sangat gembira karena telah menemukan Tuhan. Saudaraku yang kasih, cerita ini masih bersambung dengan kisah di kota Filipi. Di kota Filipi, Paulus memberitakan Injil dan banyak orang yang percaya. Tapi di kota Filipi itu ada seorang wanita yang mempunyai roh tenung. Dan wanita ini dimiliki oleh beberapa orang. Dari hasil tenung itu, orang-orang bos wanita ini mendapatkan banyak uang. Karena wanita ini selalu mengikuti Paulus, dan akhirnya Paulus mengusir roh tenung itu dari wanita itu. Sehingga bisnis pertenungan yang menghasilkan banyak uang itu terhenti. Para bos di belakang wanita ini marah dan memprovokasi massa. Sehingga terjadilah keributan di kota Filipi. Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara mereka bernyanyi memuji Tuhan, lalu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan pintu-pintu terbuka, belenggu terlepas. Pada waktu penjaga itu, saudaraku, berjaga, dia terkejut melihat semua itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menghunus pedang dan mau bunuh diri. Paulus berseru dan berkata, "Jangan mencelakakan dirimu, sebab kami semua ada di sini." Kemudian yang terjadi, akhirnya kepala penjara minta suluh untuk melihat apakah benar orang masih di situ. Dan pada waktu dia temukan orang masih di situ, dia tersungkur di depan Paulus dan Silas dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan supaya aku selamat?" Lalu Paulus dan Silas berkata, "Percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, engkau dan seluruh keluargamu." Peristiwa ini luar biasa, saudaraku. Kepala penjara itu dalam situasi kritis mau bunuh diri. Tapi waktu dia mendengar Injil, dia langsung percaya, dia langsung melakukan apa yang baik untuk dilakukan. Dia percaya dan seisi rumahnya, kemudian cerita pendeknya akhirnya dibaptis. Kepala penjara itu kemudian membawa Paulus, membasuh, menghidangkan makanan. Dengan gembira, kata teks kita. Dia bersyukur karena dia telah menemukan Sang Juru Selamat, menjadi anak Tuhan yang dijamin selamat, dia dan seisi rumahnya. Kebahagiaan yang dia tidak pernah pikirkan sebelumnya, karena dia telah menemukan Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus. Dan saudara sekalian, itu sebabnya tema tadi saya katakan dari situasi kritis, karena dia mau bunuh diri dalam keputusasaan, situasi yang kritis. Karena tugas orang penjaga, kalau para narapidana lepas itu, malah penjaga itu yang akan dieksekusi. Dia lebih baik mengeksekusi diri. Tapi yang luar biasa, kisah itu berakhir dengan sangat indah. Dia bukan saja tidak masuk dalam kesulitan, tapi dia bahkan menemukan hidup yang penuh makna. Percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Sebabnya dia sangat bergembira. Karena apa, saudaraku? Itulah sebabnya saya katakan, dari situasi kritis berakhir manis. Dan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, apapun situasinya, selalu berakhir manis. Mari kita ikut Yesus dengan segala kesungguhan, menghargai Injil dan kebenaran,
dan memuliakan Tuhan melalui tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar dari seorang kepala penjara yang akhirnya menemukan kebahagiaan karena percaya kepada Tuhan. Orang yang punya Yesus adalah orang yang dijamin hidup kekalnya bersama Tuhan. Dan karena itu kepala penjara itu sangat bersukacita. Dari situasi kritis berakhir manis. Dan ini juga kerinduan kami mengikut Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi, kami percaya di dalam Yesus selalu berakhir manis. Karena ada rumah Bapa yang disediakan bagi setiap yang percaya. Bapa, kami mohon kepadamu berkat untuk hari ini, untuk segala tugas tanggung jawab kami, untuk negeri kami, untuk dunia kami. Damai dari Tuhan, berkat dan peliharaan Tuhan atas bumi kami. Ini doa kami, Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara.